Ya, selamat malam semuanya. Saya Zerina Banu. Izinkan saya untuk sharing sedikit di sini untuk kita sama-sama saling belajar. Bukan berarti saya lebih tahu, tapi saya pun sama seperti teman-teman di sini. Saya juga seorang murid dari guru yang tadi Bunda Katlia sampaikan ya, yang Masya Allah itu adalah merupakan keberkahan yang Allah hadirkan dalam hidup saya. Allah dekatkan saya bersama guru-guru yang luar biasa. Tema kali ini yaitu berdamai dengan diri dan berdamai dengan orang lain. Urutan ini tentu saja dibuat ada makna. Kenapa berdamai dengan diri dan kemudian berdamai dengan orang lain? Nah, ini yang nanti kita akan cari tahu. Kenapa sih berdamai dengan diri dan berdamai dengan orang lain? Nah, sebelum saya mulai, saya ingin bertanya dulu pada teman-teman yang hadir di sini. Masya Allah, 543 orang. Sebenarnya teman-teman, apa sih yang teman-teman cari? Apa sih yang teman-teman harapkan dalam hidup ini? Coba kalau boleh jawabannya di chat ya. Saya mau tahu nih apa yang teman-teman cari malam ini. Kebahagiaan, bahagia lahir batin, ketenangan, pengen tenang. Oke, ketenangan ridho Allah, Masya Allah. Amin, amin ya Allah. Semoga Allah anugerahkan malam ini ketenangan itu. Oke, oke. Nah, rata-rata dari teman-teman semua maunya tenang, kebahagiaan. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Boleh di next, Kak Admin? Di next materinya. Oke, ketika teman-teman bilang ingin bahagia, ingin tenang, sekarang kita coba tanya sebaliknya. Apakah teman-teman tahu apa sumber penderitaan terbesar bagi kita? Adakah yang tahu? Pikiran. Pikiran apa? Overthinking, ekspektasi, tidak ridho, berharap pada makhluk, dihianati, kecewa, disakiti. Oke, ya. Teman-teman, sumber penderitaan terbesar yang tadi teman-teman katakan, dihianati, dibohongi, dikecewakan, itu adalah memang hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang menimbulkan rasa sakit, menyakitkan, ya. Tapi sumber dan akar yang membuatnya berubah naik level menjadi penderitaan adalah terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Rasa sakit itu tidak bisa dihindari. Itu kayaknya teman-teman sering dengar ya. Rasa sakit itu nggak bisa dihindari, tapi menderita itu adalah pilihan. Nah, disinilah kita bermain. Ya, next. Sumber penderitaan dalam hidup perempuan paling banyak itu adalah social perfectionism, yaitu terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Dan ini menurut Rory Kanar, dia adalah seorang pakar psikologi yang melakukan riset puluhan tahun. Disakiti, dibohongi, dihianati, teman-teman, itu adalah hal yang teman-teman tidak bisa hindari, ya kan? Tapi ketika itu pun terjadi, teman-teman masih bisa berpikir apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Dan ini adalah sumber penderitaan terbesar yang bahkan bisa menjadi salah satu alasan utama penyebab seseorang bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Social perfectionism itu adalah ketika kita menjadi orang yang direpotkan pikirannya tentang apa yang orang lain pikir tentang kita.
Bahkan kadang ketika pikiran-pikiran itu pun sebenarnya nggak nyata. Itu cuma pikirannya dia aja, nggak benar-benar terjadi. Bukankah itu kita ya? Kita menghabiskan banyak energi dengan memikirkan omongan orang, kita pusing sekali dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kita cemas sekali dengan bagaimana orang lain menilai kita. Bahkan ketika kita sedang di posisi dihianati, disakiti, dan dibohongi, kita lagi nggak baik-baik aja pun, kita masih bisa membebani diri kita dengan pikiran apa kata orang ya. Iya Pak, iya. Iya Pak, iya. Iya kan? Bukankah itu kita? Bahkan ketika di keadaan nggak baik-baik aja pun kita masih sibuk. Kita lagi sakit, kita tambah levelnya menjadi menderita dengan sibuk memikirkan apa yang orang lain pikirkan. Teman-teman, seberapa kerasnya pun kita berusaha untuk terlihat sempurna, untuk dinilai baik, dengan konsep seperti ini, dengan konsep hidup seperti ini, kita akan jauh dari tenang. Semakin jauhlah kita dari bahagia yang kita idam-idamkan tadi. Yang tadi teman-teman bilang ingin bahagia, ingin tenang, lahir batin. Tapi dengan konsep pemikiran yang seperti ini, bahagia dan tenang itu makin jauh. Karena orang-orang yang paling bahagia itu adalah orang-orang yang ikhlas, yang fokusnya hanya kepada Allah aja. Pertanyaannya dia ganti bukan lagi tentang apa kata orang, tapi apa Allah suka, apa Allah ridho, apa Allah sayang, apa engkau cinta sama aku ya Allah. Yang ada di pikirannya adalah itu. Bukankah capek ya? Capek nggak berujung kalau kita selalu pusing dengan penilaian orang. Bener aku mikir kayak gitu. Iya, capek, capek. Pikiran bahwa orang lain harus menyukai kita itu adalah sesuatu yang nggak realistis. Sadar ya teman-teman ya, nggak semua orang harus menyukai kita. Nggak semua orang perlu menerima kita. Dan nggak semua orang juga akan bisa memahami apa yang terjadi dalam hidup kita. Apalagi di masa-masa sulit dalam hidup, ya kan? Kita udah dalam keadaan sakit dan kemudian fokus kita masih kemana-mana. Ayo, ayo. Kita berlatih sadar, mengarahkan fokus perhatian kita, fokus on you, fokus on Allah. Gak mudah, tapi ini perlu kita upayakan untuk kepulihan diri kita sendiri. Bukankah pulih itu tanggung jawab kita? Di masa-masa sulit, teman-teman, di masa-masa terendah dalam hidup selalu katakan, aku dan Allah cukup. Itu adalah mantra yang sudah saya ucapkan lama sekali. Mantra-mantra yang selalu saya ulang-ulang, aku dan Allah cukup. Ini yang akan membantu kita melewati masa-masa sulit dalam hidup dan akan membawa diri kita pada ketenangan dan kebahagiaan, insya Allah. Sekilas materi ini kalau teman-teman dengar, mungkin teman-teman sering dengar ya, sering baca di sosial media tentang bersikap masa bodoh. Tadi saya baca, saya udah bersikap masa bodoh terhadap omongan orang. Kalau kita dengar sih gampang, tapi gimana caranya bersikap masa bodoh itu? Ya kan? Tak semudah itu, bukan? Tak semudah itu. Sudah di fase cukup bagiku Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sakit, betul. Betul. Susah, aku dan Allah cukup. Sampai sakit, betul. Teman-teman tahu nggak sih, ada banyak zat
yang itu tuh bisa memabukkan manusia secara fisik. Contoh Hammer, narkoba, itu semua bikin manusia high secara fisik. Tapi ada yang sering kita nggak sadari, yaitu ketika kita pun bisa dibuat mabuk oleh sesuatu yang kita nggak sadar. Dan efeknya jauh lebih berbahaya daripada kita mabuk karena minuman keras atau karena narkoba. Karena yang mabuk itu adalah kolbu, batin kita. Tahu nggak apa yang bisa bikin mabuk kolbu dan batin kita? Apa yang bisa bikin kita kehilangan kesadaran? Ada yang tahu nggak? Apa yang bisa bikin kita mabuk secara kolbu? Ada yang tahu? Pikiran, overthinking. Teman-teman, yang bisa bikin kita mabuk itu adalah pujian manusia. Bukankah itu sesuatu yang sering luput dari kita? Kita sering nggak sadar bahwa pujian manusia itu memabukkan. Selama ini yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baca, yang kita pahami adalah kita perlu bersikap masa bodoh terhadap omongan orang. Yang di pikiran kita omongan orang itu adalah cemoohan, hinaan. Ternyata nggak cuma itu. Ternyata nggak cuma itu. Ada dua hal yang ini adalah sama-sama bahayanya, yang itu pun akan membawa kita kepada kehilangan kesadaran. Boleh di next? Di next? Oke. Dua hal yang sering membuat jadi sumber penderitaan bagi kita perempuan. Nomor satu yaitu memikirkan omongan orang, takut dihina. Sedangkan yang kedua itu adalah keinginan untuk dipuji, untuk dinilai baik oleh orang lain. Bukankah itu yang tadi kita pikirkan? Ketika kita dalam fase tidak baik-baik aja, kita tidak sempurna di mata orang lain, kita khawatir, kita takut dihina, dan kita takut kita nggak bisa dipuji. Kenapa? Karena kita tidak cukup ideal di mata orang. Nah, ingin divalidasi. Yes. Dua hal ini, teman-teman, ini adalah hal yang sering bikin ruang batin kita berantakan. Dua hal ini adalah yang sering bikin ruang batin kita naik turun, nggak stabil. Drop banget ketika dihina, atau tinggi banget ketika dipuji. Atau bisa seperti yang tadi, drop bukan cuma nggak dihina, tapi drop ketika nggak dipuji, tidak diberikan validasi, berharap divalidasi oleh orang lain. Dua hal ini itu membuat kondisi batin kita naik turun terus, sehingga kita sulit untuk berada di posisi netral, di posisi tenang. Tadi kan teman-teman mau tenang kan ya? Yang dicari kan tenang. Nah ini salah satu penyebab kenapa batin teman-teman itu naik turun, tidak ada di posisi state tenang. Naik turun kayak roller coaster. Padahal state batin hamba Allah yang beriman itu stabil. Yuk teman-teman, yuk. Mari kita upayakan kondisi netral itu. Mari kita upayakan ketenangan itu. Kita belajar, bukan belajar masa bodoh, tapi belajar biasa aja. Biasa aja. Netral dengan apa kata orang. Yang bentuknya itu pujian, yang juga bentuknya cacian. Seni untuk biasa-biasa aja ketika dihina, direndahkan, itu juga hal yang krusial dalam hidup, ya. Karena ini dua-duanya sama berbahaya kalau kita nggak eling, kalau kita nggak sadar. Sayangnya kita sering nggak sadar.
Ketika kita merasa mudah terpicu sama omongan orang, sama omongan tetangga, gampang banget tersinggung, itu tandanya ada sesuatu yang perlu ditengok ke dalam diri kita. Tengok-tengok masuk ke dalam diri kita. Lihat, ada luka apa yang masih belum selesai. Disinilah pentingnya journey to heal. Supaya kita nggak terus-terusan menunjuk keluar. Karena seringkali masalahnya nggak di luar, tapi masalahnya ada di dalam diri kita. Pujian orang bikin kita mabuk, bikin kita lupa diri, kecanduan yang pada akhirnya kita merasakan kenikmatan, tapi kita nggak sadar bahwa itu beracun, yang akhirnya kita jadi kecanduan, fokus kita mempercantik topeng di hadapan manusia. Ingin disukai, ingin dinilai sempurna, eh, diakui oleh orang lain, diterima oleh manusia. Yang padahal hakikat kita itu adalah hamba yang nggak mungkin sempurna. Maka ketika ada sesuatu goncangan yang goyang di hidup kita, kita panik. Berarti kita ini nggak sempurna dilihat oleh orang. Padahal kita ini cuma hamba. Fokus kita adalah, ya Allah, apakah Engkau cinta sama aku, ya Allah? Apakah Engkau cinta sama aku, ya Rob? Dan ketika kita nggak sadar itu, kita akan berusaha keras untuk dinotis oleh orang lain. Tapi lalai dalam membuat Allah notice sama kita. Mabuk itu candu. Pujian manusia itu candu. Memabukkan, ingin kita mendapatkan lagi dan lagi dan lagi. Kita sibuk menunjukkan diri kita siapa aku kepada manusia. Pengen orang lain kagum, tapi lupa menghambakan diri kepada Sang Maha Berkuasa dan lupa membuat Rob kita ridho kepada kita. Padahal apa yang lebih indah di dunia ini daripada dicintai oleh Allah? Apa yang lebih indah di dunia ini kecuali kita mengetahui bahwa Allah Rob kita itu cinta sama kita. Gak ada yang lebih indah di dunia ini. Ya Allah, ya Rob. Semoga Allah izinkan kita semua menjadi hamba-hamba yang dicintai olehnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman ya, kalau guru saya tuh Bunda Anik selalu bilang gini, bukan keadaan yang menyakiti kita, tapi ekspektasi kita terhadap orang lainlah yang membuat kita merasa tersakiti. Nah, inilah salah satu cara kita menyakiti diri. Dengan terlalu memikirkan omongan orang lain dan ingin dipuji oleh orang lain. Itu adalah salah satu cara kita menyakiti diri kita. Salah satu yang nggak bisa membuat diri kita melihat situasi dengan netral. Ya, pelan-pelan yuk. Mari berlatih pelan-pelan untuk bisa menguasai seni biasa aja. Melepaskan harap kepada pandangan makhluk sampai akhirnya kita mampu cuma berharap pandangan Allah aja. Ternyata dari kita sendiri. Betul. Kadang kita selalu sibuk nyalahin orang karena kamu sih, kamunya sih begitu, sih ini sih begini. Kita sibuk nunjuk orang lain toksik, toksik, toksik. Kamu begini, kamu begini. Padahal sumbernya tuh dari diri kita sendiri. Cuma kita nggak sadar. Semoga Allah terus bimbing kita menjadikan diri kita ini merasa fakir dan hina di hadapan Allah. Nggak peduli kita sedang kalah atau menang, nggak peduli kita sedang punya segalanya atau kehilangan segalanya, kita tetap hanya hamba Allah. Jangan sampai kita menjalani hidup terombang-ambing karena kita terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Kemudian setelah itu semua, di akhir perjalanan hidup, kita baru menyesal.
Kenapa? Karena kita ternyata menjalani hidup tanpa benar-benar merasa hidup. Kita selama ini menjalani hidup nggak seperti yang kita mau, nggak seperti yang Allah mau, tapi kita menjalani hidup berdasarkan ekspektasi orang lain. Dan kemudian kita membiarkan diri kita merasa kurang atas dasar penilaian orang lain. Bukankah gitu? Kita sibuk ingin diakui oleh orang lain, ya Allah. Terus kemudian akhirnya kita merasa kurang juga. Gitu ya. Sibuk mengejar sesuatu karena orang, karena penilaian orang. Berhutang demi dilihat mampu oleh orang. Nggak berani bilang enggak karena takut nggak ditemenin, karena takut dijauhi oleh orang. Terus kemudian di akhir hidup kita baru sadar, ngapain ya selama ini kita hidup ngikutin apa kata orang. Sampai kita kehilangan diri kita sendiri, sampai akhirnya kita kehilangan makna hidup kita sebagai hambanya Allah. Teman-teman, hidup kita bukan tentang menjadi sempurna di mata orang lain, melainkan tentang bagaimana kita merasa damai, bagaimana kita merasa cukup dengan diri kita sendiri. Kita akan sampai pada rasa fulfill itu. Udah nggak pusing lagi sama omongan orang. Ini ada salah satu hadis yang menurut saya layak dijadikan pegangan. Boleh di next, Kak? Kalau teman-teman masih suka bingung dengan omongan orang, pegang hadis ini. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mencari ridha Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan meridhoinya. Barang siapa yang mencari ridho manusia dan membuat Allah murka, maka Allah akan membuat manusia pun ikut murka. Hadis riwayat Tirmizi. Lihat, bagaimana fokus kita tuh seharusnya udah cari ridho Allah aja. Kalau kita fokus mencari ridho Allah, Allah yang akan membuat manusia ridho kepada kita. Udah ya, cukup. Mulai sekarang bilang cukup, cukup. Membuang energi pikiran kita. Waktu kita terbuang cuma-cuma karena sibuk menebak-nebak pikiran orang lain. Kita gunakan untuk amal soleh aja. Bukankah capek ya mikirin omongan orang? Ini orang sebenarnya mikir aku tuh gimana? Coba kita gunakan energi itu untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Belum lagi sibuk memikirkan pikiran orang itu akan mendekatkan kita kepada prasangka. Kita akan banyak mikir jangan-jangan dia kayak gini, jangan-jangan dia kayak gini. Ya. Padahal belum tentu. Ini bukan tentang kita bersikap masa bodoh kemudian kita anti kritik ya sama omongan orang. Kita nggak bisa dikritik, kita nggak bisa dikasih masukan. Enggak, bukan itu. Kalau misalkan kita diberi masukan yang itu adalah masukan yang membangun diri kita, terima, akui, kemudian perbaiki diri. Tapi juga jangan sampai kita terjebak pada omongan-omongan orang yang itu sifatnya melemahkan diri kita. Gitu. Jadi teman-teman, ketika kita mau berdamai dengan orang lain, fondasi awalnya adalah kita perlu berdamai dulu dengan diri. Ketika kita mau memperbaiki hubungan kita dengan orang lain, milikilah dulu hubungan yang baik dengan diri kita sendiri. Coba, apakah kita sudah punya hubungan yang baik dengan diri kita sendiri? Apakah kita sudah punya hubungan yang baik dengan Tuhan, Allah kita, Maha Pencipta? Yakin nggak kita punya hubungan yang baik dengan itu?
Ada pertanyaan yang perlu kita jawab dengan jujur terkait apakah hubungan kita dengan diri kita sendiri ini baik enggak, gitu kan? Karena hubungan kita dengan orang lain itu tergantung bagaimana hubungan kita dengan diri kita sendiri. Ada pertanyaan yang perlu teman-teman perlu jawab dengan jujur. Boleh di next, Kak? Oke. Pertanyaan yang perlu dijadikan refleksi teman-teman itu adalah apakah kamu merasa tidak sehebat orang lain? Teman-teman, coba dilihat wajahnya di cermin, coba dilihat apa yang teman-teman rasakan ketika melihat wajah itu. Bayangan refleksi wajah itu yang ada di cermin, apa yang teman-teman rasakan? Apakah teman-teman senang melihatnya? Apakah teman-teman menyukai wajah itu? Apakah teman-teman membenci wajah itu, nggak suka sama wajah itu? Atau bahkan teman-teman bahkan merasa marah kepada dia? Coba dilihat, dilihat bayangan diri kita itu dilihat dan jujur katakan pada diri sendiri. Kasihan, apa yang dirasakan ketika melihat diri kita sendiri? Kasihan, minder, mensyukuri diri sendiri. Alhamdulillah. Malu, sedih nggak bisa sehebat orang lain. Sedih, Alhamdulillah ada yang hebat. Oke, teman-teman yang solihan, bagaimana mungkin kita bisa berharap orang lain menerima kita, menyukai kita, kalau diri kita sendiri pun belum menerima atau tidak menyukai diri kita? Boleh di next? Bunda Anik sering banget bilang ini. Jangan berharap kepada orang lain apa-apa yang kita tidak bisa memberikannya kepada diri kita sendiri. Kita sering berharap orang lain untuk menerima kita. Kita sering berharap orang lain untuk mencintai kita. Tapi kalau kita belum bisa menerima diri kita, belum bisa mencintai diri kita, itu tidak mungkin terjadi. Apa-apa yang kita ingin terima dari orang lain, kita dulu yang perlu mampu memberikannya kepada diri kita. Apa yang kita ingin dapatkan dari orang lain, hey, kita dulu yang kasih kepada diri kita. Ini bisa dipraktekin ya teman-teman ya. Contoh, ketika ada orang yang bilang, wah kok kamu gemukan sih sekarang? Panas tuh, membara, bukan? Langsung, body shaming. Padahal sebenarnya ketika kita pun melihat diri kita di cermin, kita ini sadar kalau kita ini gemuk. Bahkan kita sendiri nggak menerima, kita sendiri nggak suka. Tapi kita menolak untuk mengakui itu. Dan kita menolak untuk mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki diri kita. Dan kemudian ketika kita ketika orang lain menyodorkan faktanya, kita marah. Sebetulnya kita itu bukan marah kepada orang lain, tapi kita marah kepada diri kita sendiri. Apa-apa yang rasanya perih yang dikatakan oleh orang lain, sebenarnya kita belum berdamai, belum menerima diri kita di sisi itu. Apakah dengan melihat cermin, terus kemudian apa yang lagi ngetren sekarang? Memberikan afirmasi positif. Bilang, aku cantik, aku langsing, aku hebat, aku ibu yang sabar. Apakah dengan mengucapkan itu terus-menerus akan mampu merubah cara kita menilai diri kita sendiri?
Kalau sebenarnya kalimat itu nggak kita resapi dari hati. Yang kita bohongi itu siapa? Ini diri kita sendiri loh. Terus gimana dong, teman-teman? Berdamai dengan diri, berdamai dengan diri bukan berarti memaksa diri untuk menerima apa adanya. Bukankah itu yang sering kita dengar ya? Yang sering kita jadikan slogan, aku mah menerima diriku apa adanya. Padahal di dalam hati kita nggak terima apa adanya diri kita. Berdamai dengan diri bukan berarti memaksa diri untuk menerima apa adanya dan kemudian tutup mata. Bukan, bukan. Berdamai dengan diri maksudnya jujur, mengakui seapa adanya diri kita, dan mau mengambil tanggung jawab atas apa yang perlu dilakukan agar diri kita sendiri bisa merasa nyaman. Percaya, ketika kita sudah mengambil langkah, action, sedikit, sesedikit aja, sebagai bentuk upaya rasa penghargaan kepada diri kita itu akan muncul. Berproses, teman-teman, gak apa-apa. Tapi kalau kita berlindung di balik kata penerimaan diri, berlindung di balik kata aku mah menerima diriku apa adanya, tapi sebenarnya itu hanya karena kita nggak mau aja menolak mengambil tanggung jawab. Jadi beda ya, kita selalu perlu apa? Bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kita nggak bisa berharap orang lain akan menghargai kita, menyayangi diri kita, kalau diri kita sendiri pun gak bisa menyayangi diri kita sendiri. Sekarang coba lihat, lihat ke cermin itu, lihat diri kita. Lihat, perhatikan baik-baik wajah yang ada di cermin itu. Siapa yang paling pantas menyayangi diri kita kalau bukan kita sendiri? Siapa yang paling menyayangi diri kita? Siapa yang paling akan menghargai diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Berbelas kasihlah teman-teman sama diri kita sendiri. Wajah itu yang ada di cermin, dia adalah wajah yang selama ini ada buat kita. Dia selama ini hadir menemani kita, berjuang bersama kita, melewati banyak hal dalam hidup kita. Jatuh bangun. Dia yang ada buat kita. Kemudian bisa-bisanya kita merasa gak cukup hanya karena pandangan orang lain. Kita merasa nggak sehebat orang lain, kita merasa nggak secantik orang lain, kita mulai membandingkan diri kita dengan standar orang lain. Bangun, teman-teman, bangun, bangun, bangun ya. Allah menciptakan kita, Allah memilih kita, Allah yang melahirkan kita di dunia ini, Allah yang hadirkan kita di dunia ini, Dia yang maha sempurna. Dia yang menciptakan kita sebagai perempuan yang sempurna. Allah ya Rob, kita berharga, kita layak dicintai. Setiap orang memang menjalani kehidupan yang berbeda, di level kehidupan yang berbeda. Ibarat buku, kita dengan orang lain berada di bab yang berbeda. Terus kita bandingkan, yang sedang gak adil itu siapa? Bukan kehidupan. Bukan kehidupan yang gak adil, kita yang gak adil. Kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Enaknya jadi dia kok begini, kok aku begini. Bab hidupnya berbeda, teman-teman. Jangan bandingkan, itu hanya menambah penderitaan kita. Setiap kita punya perjuangan dan lukanya masing-masing. Ada porsinya masing-masing, tak ada yang sempurna. Hidup ini perjalanan, bukan perlombaan.
Jadi nggak perlu merasa tertinggal dari orang lain. Apalagi yang kita lihat hanya berdasarkan bermodalkan sosial media. Apa yang dipertontonkan di sosial media. Kemudian kalau orang lain terlihat sempurna, memangnya kenapa? Apakah itu berarti kita kurang? Bukankah Allah yang sudah membagi semua sesuai takarannya paling pas? Tolong lihat ke dalam diri kita ya. Lihat ke dalam diri kita, bagaimana kita berjuang, bagaimana kita bersungguh-sungguh menjalani yang terbaik semampu kita, berusaha untuk terus berada di jalan Allah terseok-seok itu adalah pencapaian. Peluk dirinya, makasih ya diriku. Makasih ya udah nemenin aku selama ini. Sekecil apapun pencapaian kita, kita layak diapresiasi oleh diri kita. Jangan menunggu validasi orang lain untuk merasa berharga. Kamu berharga seapa adanya. Bahkan kamu berharga sekarang kamu gak memilih untuk menyerah. Syukuri apa yang ada di dalam diri kita. Bebaskan hati kita dari perbandingan dengan kehidupan orang lain. Mulai menghargai diri. Dan upayakan kolbu yang bersih itu agar kita mencapai ketenangan yang kita inginkan dalam hidup. Sekarang pertanyaan yang kedua. Boleh di next? Oke. Sudahkah kita memaafkan diri? Pertanyaan yang pertama adalah, apakah kita merasa nggak sehebat orang lain? Yang kedua, pertanyaannya adalah, sudahkah kita memaafkan diri? Mungkin harapannya adalah, sudahkah kita memaafkan orang lain? Enggak. Enggak. Sebelum memaafkan orang lain, maafkan dulu diri sendiri. Kenapa memaafkan diri sendiri? Kadang-kadang kita nggak merasa bingung kan ya? Kenapa aku yang harus memaafkan diri sendiri lah? Aku yang disakiti, aku yang dikhianati, aku yang dibohongi. Enggak. Teman-teman, coba tanya, apakah kita sudah memaafkan diri kita sendiri? Ketika kita berbuat kesalahan, apakah apa yang kita katakan kepada diri kita? Apakah kita mengutuk diri kita sendiri? Atau mungkin kita pernah menyesali diri. Kenapa kok aku diem aja diperlakukan seperti ini? Kenapa kok nggak dari dulu aku pergi? Kenapa aku begini? Kenapa aku begini? Kenapa aku begini? Coba ditanyakan kepada diri sendiri. Bukankah itu kita sering lakukan? Ketika kita seharusnya bertanya, apa pelajaran yang bisa aku ambil dari sini? Sudah, yang lalu sudah berlalu. Kalau kata Bunda Anik sering bilang, apa yang mau nggak diterima orang, tanda terimanya sudah ada. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Sepanjang yang saya tahu, teman-teman, kita tuh punya permakluman yang luas kepada orang lain, tapi tidak kepada diri kita sendiri. Kita mudah, kita getol untuk belajar, untuk tidak menghakimi orang lain. Tapi kita sengit sekali menghakimi diri sendiri. Ya kan? Pertanyaan yang jarang sekali ditanyakan adalah, sudahkah kita memaafkan diri kita sendiri? Berdamai dan menerima kesalahan yang pernah kita buat. Berdamai kalau kita pernah membiarkan diri kita berada di situasi yang nggak nyaman itu. Situasi yang menurut kita itu menyakiti diri kita. Terima, nggak apa-apa. It's okay. Teman-teman, Allah nggak menuntut kesempurnaan.
Allah melihat bagaimana upaya kita untuk terus bangkit dan kembali kepadanya. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah ya teman-teman. Allah melihat proses kita. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Kita semua pasti pernah ada di fase melakukan pembiaran. Ini sudah waktunya kita maafkan diri kita sendiri. Lepaskan diri kita dari beratnya beban kesalahan di masa lalu. Let go. Kita nggak sempurna, nggak apa-apa. Hidup bukan tentang siapa yang paling hebat, yang paling cepat. Bukan. Tapi tentang menjaga kalbu kita untuk bisa tetap berdamai dalam penghambaan kita hanya kepada Allah dan bersyukur dalam proses perjalanannya. Setiap langkah yang kita ambil sedikit demi sedikit, walaupun hari ini ada di sini mendengarkan ini, sadari itu dan resapi itu ke dalam diri, apresiasi diri kita sendiri. Gak perlu menunggu orang lain untuk memberikannya. Berikanlah dulu kepada diri kita sendiri penghargaan itu. Apresiasi dirimu sendiri. Berdamailah dulu dengan dirimu. Hargai dulu dirimu. Berterima kasihlah dulu kepada dirimu karena sudah berjalan sampai sejauh ini. Berhenti membandingkan diri ya teman-teman. Akar masalah yang sering bikin kita mudah oleng, mudah goyah di perjalanan hidup oleh omongan orang, pandangan orang, itu ya sebenarnya kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Kita belum berdamai. Kita belum berdamai dengan orang yang muncul bayangannya di cermin tadi. Kita belum memeluk dia, merangkul dia, dan berkata, "Makasih ya diriku." Peluk dia, bayangannya yang ada di cermin itu. Berbelas kasihlah padanya. Jadi teman-teman, boleh di next slide-nya. Kapanpun teman-teman merasa kecil, ingat ya, kamu nggak lagi tertinggal. Kamu sedang berjalan di jalanmu sendiri. Kamu tidak harus menjadi seperti orang lain. Kamu berharga apa adanya. Allah nggak menilai dari apa yang nampak, tapi dari apa yang ada di dalam hatimu. Lihatlah diri kita di depan cermin itu. Pandangi lagi. Tersenyumlah. Katakan lagi, aku cukup, aku berharga, dan aku bangga pada diriku yang terus berjuang. Karena sejatinya teman-teman, kebahagiaan terbesar adalah saat kita mau menerima diri sambil terus berupaya menjadi lebih baik, bukan untuk pandangan orang lain, tapi untuk diri kita sendiri dan untuk pandangan Allah. Kita nggak bisa improve, kita nggak bisa bertumbuh, kita nggak akan melesat kemanapun, kita nggak akan move on kalau kita belum berdamai dengan diri sendiri. Menerima dulu.
Yes, boleh di next. Berhentilah membandingkan dirimu dengan orang lain. Ya, don't compare your lihat pencapaian orang, kita drop. Orang sukses, kita bingung. Ya, hidup bukan tentang menjadi yang si paling, bukan. Jadi si paling cantik bukan, jadi paling terkenal bukan, paling sukses bukan, paling damai pun bukan. Bukan. Ya, teman-teman, medan juang setiap orang itu beda-beda. Kita berjuang di tracknya masing-masing. Kita nggak bisa membandingkan seseorang yang lari maraton di track di stadion dengan orang yang track lari trekking misalkan. Medannya berbeda. Nggak adil kalau kita membandingkan diri kita ketika medan juangnya pun sudah jelas berbeda. Jalan hidup orang beda-beda. Kita nggak mungkin membandingkan diri kita dengan yang jalannya mulus, dengan kemudian yang jalannya naik, turun, gajlugan, turunan, segala macam. Itu nggak mungkin. Bahkan zona waktunya pun berbeda. Ada orang yang saat ini sedang di fase ujian yang ini, kita di fase yang ini. Ada orang yang sudah lewat fase itu yang terlihat kemudian baik-baik aja, terlihat sempurna. Kita baru kenalnya sekarang, oh Masya Allah, indahnya hidupnya. Kita nggak tahu, hei, sebelumnya apa yang dia hadapi, kita nggak tahu. Zona waktunya berbeda, Allah yang tahu. Kalau kita mau berlomba, teman-teman berlombalah dalam amal soleh. Dan berlombalah dengan diri kita sendiri, bukan dengan orang lain. Karena nggak fair. Jangan. Jangan berikan ketidakadilan itu kepada diri kita sendiri. Dan hidup bukan tentang menang dan kalah. Karena apa? Karena hidup adalah tentang bagaimana kita menikmati prosesnya. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Nikmati prosesnya. Kita akan kehilangan enjoyment kalau fokus kita adalah untuk menjadi menang. Untuk menjadi yang paling. Pintu surga aja ada banyak, teman-teman. Jadi kita nggak mungkin menjadi si paling dalam semua hal. Pintu surga aja ada banyak, ada lewat sedekah. Ada orang yang Allah lebihkan hartanya, dia bisa masuk surga lewat pintu sedekah. Ada juga yang lewat pintu merawat orang tua. Ada yang lewat ujian-ujian yang dia hadapi semasa hidupnya. So, please teman-teman, belajar menikmati perjalanan hidupmu. Karena nggak ada orang lain yang akan menjalani kehidupan kita. Nggak ada orang lain yang akan pakai sepatu kita dan jalani kehidupan kita dan melakukan amal-amalan kita. Nggak. Kita sendiri yang harus menjalani hidup kita dan melakukan amal-amal soleh itu untuk diri kita sendiri. Jangan terlalu lama fokus pada pandangan orang, karena itu merugikan kita. Seandainya teman-teman tahu betapa cepatnya manusia melupakan kita setelah kita wafat, maka kita nggak akan sudi mencari keridhaan seorang pun kecuali keridhaan Allah aja. Cuma Allah aja yang layak untuk dikejar. Memang benar. Terus gimana dong, kita kan sebagai perempuan pengen disayangi, pengen dihargai, pengen dicintai gitu ya. Boleh di next. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai perempuan pengen disayangi, dihargai, diakui, diperhatikan. Ada beberapa dari kita yang di, tidak dihadirkan orang dalam hidupnya yang bisa memenuhi ini. Apakah itu berarti kita nggak bisa mendapatkan perasaan ini, kebutuhan dasar manusia? Enggak teman-teman. Kita bisa memenuhi semua kebutuhan dasar kita ini jika kita punya hubungan baik dengan Allah. Kebutuhan, aku ingin disayang, aku ingin dihargai. Ya Allah, Allah itu maha penyayang. Allah itu maha penyayang. Masa kita nggak merasa disayang Allah?
Allah itu Maha Penyayang, melebihi dari sayangnya siapapun yang ada di dunia ini. Kita mau berharap disayang siapa? Allah Maha Penyayang. Kita ingin diakui, Allah nggak cuma mengakui, Allah itu hitung semua kebaikan kita. Allah nggak cuma notice. Mungkin manusia lain hanya menotis kebaikan kita, tapi Allah hitung sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah hitung dengan teliti. Allah asyakur, maha mensyukuri sekecil apapun kebaikan kita. Ingin dihargai, Allah melipat gandakan penghargaannya melalui pahala-pahalanya yang bertebaran. Kurang apa lagi? Berharaplah dibalas oleh Allah dan dihargai sebaik-baiknya oleh Allah aja. Teman-teman, pandangan orang lain tentang diri kita tidak mendefinisikan siapa diri kita. Apa yang terjadi di hidup kita tidak menentukan keberhargaan diri kita. Kita berharga seapa adanya. Kita penting dan kita layak mendapatkan kehidupan yang baik. Fokus on you, fokus on Allah, dan fokus pada perbaikan hidupmu di hadapan Allah. Dan biarkan Allah yang mengurus sisanya di luar dari diri kita, segala sesuatu Allah yang akan selesaikan. Mari kita sama-sama berlatih melepaskan ketergantungan diri kita dari validasi orang lain. Ya Allah, cuma Engkau aja. Aku dan Allah cukup. La haula wala quwata illa billah. Bisa di next, Kak. Ya, aku dan Allah cukup. Kalian berharga. Kamu berharga karena Allah yang menciptakan kita yang maha sempurna. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang tidak layak. Allah maha penyayang, tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu kemudian dia tidak sayangi. Teman-teman, sayangku, kalian semua berharga dan kalian semua layak mendapatkan kehidupan yang baik. Aku dan Allah cukup. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah alamin. Terima kasih banyak teman-teman. Sekian sharing dari saya. Semoga Allah ridho. Allah maafkan segala kesalahan-kesalahan saya dan semoga Allah menjadikan malam ini penuh keberkahan dan kebermanfaatan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.